بالصدق والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah, terutama kita dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama menjalankan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niat itikaf sampai sholat isya. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Lamali fi hadhihi kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi darain wa usulihi wa furu'ihi wa asatidihi wa talamidihi wa ahli silsilatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin nabi, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sesungguhnya beliau telah bersabda, alamatus syaqawati, tanda-tanda orang yang celaka, arba'atun, ada 4. Nisyanuz dzunubil madiyati, yang pertama melupakan dosa-dosa yang lalu. Wahia, sedangkan dosa tersebut, indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, mahfudatun, tersimpan, terjaga. Wa dzikrul hasanatil madiyati, yang kedua mengingat atau menyebut-nyebut kebaikan yang telah lalu. Wala yadri, sedangkan ia tidak mengetahui, akubilat, apakah kebaikannya diterima, amruddat, atau ditolak. Wa nadaruhu, dan ia memandang, ila man fauqahu, kepada orang yang di atasnya, fid dunya, dalam urusan dunia. Wa nadaruhu, dan memandang, ila man dunahu, kepada orang yang di bawahnya, fid dini, di dalam urusan agama. Wa alamatus sa'adati, dan tanda-tanda orang yang bahagia, yang beruntung, arba'atun, ada 4. Dzikrud dzunubil madiyati, yang pertama mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Wa nisyanul hasanatil madiyati, yang kedua melupakan kebaikan yang telah lalu. Wa nadruhu, dan memandangnya, ila man fauqahu, kepada orang yang ada di atasnya, biddini, di dalam urusan agama. Wa nadruhu, dan memandang, ila man dunahu, kepada orang yang ada di bawahnya, fid dunya, di dalam urusan dunia. Baik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah kajian akhlak, karena diantara ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3. Ini fardu ain. Yang pertama adalah ilmu tauhid, ya, untuk meluruskan akidah kita dari akidah-akidah yang sesat. Jadi di masjid-masjid harus ada kajian tauhid. Apalagi sekarang di akhir zaman ini banyak paham-paham yang sesat. Ya, mungkin belum lama ini kita mendengar ada orang yang ngaku Imam Mahdi dan sebagainya. Nah, ini maka masyarakat, umat ini harus dibentengi akidahnya.
dengan memperdalam ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu fikih untuk memperbaiki ibadah agar wudhu kita benar, tayamum kita benar, mandi kita benar, sholat kita benar. Nah, itu belajar ilmu fikih. Kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak atau tasawuf. Ya, bukan tasawuf tapi tasawuf. Kalau tasawuf dari kata saufa, artinya menunda-nunda. Tapi kalau tasawuf diambil dari kata sufiyun, artinya suci, bersih. Maka ilmu tasawuf artinya ilmu untuk membersihkan hati, agar hati ini ikhlas, hati ini sabar, hati ini tawadu. Itu belajar ilmu akhlak atau tasawuf. Jadi kajian kita adalah kajian tasawuf atau kajian akhlak. Dan diantara amaliyah untuk memakmurkan masjid adalah ta'lim wa ta'alum. Jadi jangan merasa sudah memakmurkan masjid kalau baru sholat 5 waktu saja. Sholat bagian daripada memakmurkan masjid. Amalan yang paling utama memakmurkan masjid adalah dakwah. Ini penting. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila solihan. Jadi yang paling utama itu mimman da'a ilallah, mengajak, ya. Wa amila solihan, baru amal soleh. Jadi amal itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah da'a, mengajak. Ya, makanya sebelum sholat azan dulu. Boleh enggak? Sholat dulu baru azan. Nah, urutannya yang benar gimana? Azan baru sholat. Azan itu apa artinya? Memanggil, mengajak. Maka muazzin ini pahalanya paling banyak. Sebanyak orang yang mendengar azan, baik yang sholat di masjid maupun sholat di rumah, laki-laki maupun perempuan, pahalanya ngalir kepada yang azan. Makanya Nabi SAW bersabda, al-muazzin atwaluhum a'naqan fil jannah. Orang yang azan itu orang yang paling panjang lehernya di surga. Itu bahasa teksnya. Tapi maknanya adalah manusia paling terkenal di akhirat adalah muazzin. Ya. Makanya kalau tidak ada petugas khusus muadzin, berlomba-lomba untuk azan. Orang yang sholat di sini ini, di masjid ini, itu pahalanya ngalir kepada yang azan, pada yang muadzin, karena memang begitu besarnya pahala orang mengajak. Ya. Jadi ini amalan pertama di masjid adalah mimman da'a ilallah, mengajak. Mengajak ini berlaku umum, mau orang alim atau orang awam. Jadi semua umat Islam da'i. Jadi da'i itu bukan ustadz, da'i itu bukan kiai, da'i itu bukan penceramah. Ya. Nah, seringkali mungkin kita sempit di dalam memahami bahasa. Da'i itu ya semua umat Nabi da'i, mengajak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah diantara kalian ada yang umat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Jadi mengajak ini tidak perlu pinter, Pak. Ya. Gak perlu hafal Quran, gak perlu hafal hadis kalau mengajak. Ya, bahkan tunanetra, tunarungu itu bisa mengajak dengan bahasa isyaratnya. Jadi yang namanya mengajak ini adalah tugas semua umat Islam. Ya, minimal kita mengingatkan keluarga yang ada di rumah. Ya, sebelum kita ke masjid ingatkan istri, anak. Kalau anaknya laki-laki sudah balik, ajak ke masjid. Itu namanya dakwah. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka ia meraih pahala
yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya. Jadi amalan yang paling besar itu dakwah. Makanya azan baru sholat. Azan adalah dakwah, sholat adalah ibadah. Nah, jadi ini amalan yang paling utama di masjid adalah dakwah. Syukur-syukur masjid punya data berapa jumlah umat Islam yang ada di sekitar masjid. Ya, yang belum berjamaah didatangi, dikunjungi, ya, diajak dengan penuh kelembutan, dengan kasih sayang supaya mau berjamaah ke masjid. Ya, kalau kita mengandalkan jamaah yang ada, lama-lama kan pada hilang. Betul. Jamaah kita kan satu persatu ada yang udah meninggal ya. Lah kalau kita mengandalkan yang ada jamaahnya, tidak mencari jamaah yang baru, ya nanti lama-lama jamaah yang ada ini habis. Itu. Maka harus ada yang mau mengajak. Kalau satu orang bawa satu aja ya nih, ini kan luar biasa nih banyak jamaah. Ya, sebelum ke masjid ajak satu orang. Kalau ada 50 orang, ngajak satu orang, masing-masing satu orang, kan lumayan. Ya, dapat 100 orang. Itu kalau satu hari, belum 2 hari, 3 hari, terus setiap waktu ke masjid. Nah, jadi kesadaran untuk dakwah ini harus tumbuh di setiap jamaah. Karena amal yang paling besar pahalanya adalah dakwah. Dan ini adalah amal untuk memakmurkan masjid. Ya, dakwah. Gak usah muluk-muluk, Pak. Satu orang satu aja ngajak masjid. Ya, target satu hari satu orang yang diajak. Karena dakwah ini amalan yang paling besar. Yang kedua adalah taklim. Taklim wa ta'lum, belajar mengajar. Nah, kalau taklim artinya mengajar. Mengajar ya orangnya khusus. Tidak semua orang bisa mengajar. Tapi kalau mengajak, semua orang bisa mengajak. Kalau mengajar ya minimal pernah mondok lah, bukan pondok gede, nah, ya pernah pesantren dah gitu ya, ngerti apa yang disampaikan, begitu. Taklim ini penting, kenapa? Di sini berapa kali sehari taklim? Bapak-bapak, taklim berapa kali sehari? Sepekan sekali ya? Sepekan berapa kali? 3 kali, 4 kali. Kalau makan sehari berapa kali? 3 kali. Beneran nih 3 kali. Bukannya suka ngemil ya kan? Banyak makanan ya, selain makan berat ada makan ringan ya. Artinya kebutuhan jasmani saja kita penuhi sehari minimal 3 kali. Nah, kebutuhan rohani mestinya minimal ya sama gitulah, 3 kali sehari kita bikin taklim. Ya, maka rohani kita kering karena kurang taklim. Ya, pendalaman ayat Al-Quran, pendalaman hadis dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, amalan masjid adalah zikir wal ibadah. Ya, alhamdulillah sholat berjamaah hidup 5 waktu. Ya. Kemudian khidmat, pelayanan, jamaah nyaman di masjid. Ya, yang nggak punya sarung disiapkan sarungnya, yang nggak ada mukena siapkan mukenanya, kan begitu. Itu namanya pelayanan. Syukur-syukur ada kopinya, begitu ya. Ada kopinya nggak, Pak Mizan? Ada ya, masya Allah. Di sini bukan 1 juta pemuda masjidnya, 1 juta apa? Ya, sekarang kan viral masjid 1 juta pemuda. Nah, di sini jadikan masjid 1 juta kakek-kakek gitu ya. Tapi nggak ada kakek-kakek sini lah, pemuda semua ini ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya tadi disebutkan bahwa manusia ini ada 2 golongan baik di dunia maupun di akhirat. Ada golongan syaqawah, ada golongan sa'adah. Ada manusia yang celaka, ada manusia yang untung, ada manusia yang bahagia. Ya, jelas kita semuanya ingin bahagia. Tidak mau celaka, walaupun banyak dosa. Kita pengen selamat, pengen untung. Di sini disebutkan bahwa ada 4 alamatus sa'adah, ada 4 tanda orang yang beruntung. Ya,
Ada 4 tanda orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk bahagia dunia akhirat. Amin. Yang pertama adalah dzikruz dzunubil madiyah. Ya, orang yang beruntung adalah orang yang selalu mengingat dosa masa lalu. Ya, dosa yang telah dilakukan. Ini wajah-wajahnya punya dosa nggak nih, Pak? Kok banyak jawabannya? Pertanyaannya punya apa enggak? Oh, jawabannya banyak gitu ya. Ya jujur berarti ya. Emang kita ini pendosa. Bukan hanya sekali, 2 kali, mungkin ribuan jutaan kali kita berdosa. Setiap menit, setiap detik kita berdosa. Kenapa? Karena al-insan mahalul khotawan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan tempat lupa. Ya, sumiyal insanu bil insan linisyanihi. Kenapa manusia itu disebut insan? Karena linisyanihi, sering lupa. Jadi insan itu diambil dari kata nisyan. Suka lupa nggak, Pak? Sering ya. Sholat kadang kan bacaannya bacaan ruku dibaca sujud, bacaan sujud dibaca pada waktu ruku. Kadang Fatihah aja pindah di tasyahud gitu. Rokaat ya kadang ingat kadang enggak gitu. Yaitu sifat manusia. Ya, suka lupa. Kadang bawa istri aja suka lupa. Ke pasar bawa istri, pulang sendiri. Lupa nggak dibawa lagi. Ya. Jemaah dimuliakan Allah, mengingat dosa bukan berarti kita bangga dengan dosa yang pernah dilakukan. Ya. Tapi mengingat dosa masa lalu artinya kita menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa? Karena orang yang paling beruntung itu adalah orang yang memperbanyak tobat. Itu orang yang beruntung. Orang yang banyak bertobat kepada Allah itu orang yang paling tenang. Orang yang gelisah itu berarti banyak dosa. Orang yang galau itu orang yang banyak dosa. Orang yang tenang itu adalah orang yang banyak tobat. Bukan gak punya dosa, tapi banyak tobat. Makanya Nabi memberi contoh, wa inni la astaghfiru kulla yaumin mi'ata marrah. Demi Allah, aku beristighfar setiap hari tidak kurang dari berapa? 100 kali. Ya, kita habis sholat berapa kali? 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, 5 kali, ya kan? Kali 3. 5 sholat kali 3. Berarti berapa? 15. Ya. Habis sholat 3 kali, ya kan? Berarti 15 kali sehari kita. Kurang, Pak. Nabi saja istighfarnya sehari tidak kurang dari berapa? 100 kali. Padahal Nabi maksum, terjaga, terpelihara dari dosa. Nah, kita yang dosanya tiap waktu mestinya lebih banyak beristighfar. Nabi Adam dosanya berapa kali? 1 kali. Tobatnya berapa lama? Tobatnya berapa lama Nabi Adam? Ada yang mengatakan 300 tahun Nabi Adam tuh istighfarnya itu. Dosanya 1 kali, tobatnya 300 tahun. Ya. Kalau kita dosanya bertahun-tahun, istighfarnya 1 kali. Itu ya. Bahkan Nabi Adam alaihissalam karena 1 kesalahan bukan hanya dihukum dengan cara dikeluarkan dari surga, dipisahkan dengan istrinya itu. Ya, selama ratusan tahun dan gak ada perempuan lain. Kalau bapak dipisahkan sama istrinya karena dihukum oleh Allah, seneng apa sedih? Banyak pilihan kan gitu. Ya. Lah Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan. Kenapa? Karena melanggar aturan Allah. Ya, udah masing-masing tuh. Perempuan hanya satu-satunya di dunia, laki-laki ya hanya satu-satunya di dunia. Ya, itu sebagai hukuman. Lah kita berdosa tapi masih tetap kita bersama dengan istri, dengan keluarga.
Nabi Adam satu kali kesalahan, dilepas pakaiannya oleh Allah, dipermalukan oleh Allah. Kita berdosa masih berpakaian, aurat kita masih tertutup, tidak dipermalukan oleh Allah. Maka dengan mengingat dosa, artinya mengingat kehebatan Allah, mengingat kasih sayang Allah, mengingat rahmat Allah, begitu murahnya Allah kepada kita. Nabi Adam satu kali berdosa, itu hukumannya berat. Kita berkali-kali berdosa, kita masih ketawa-ketawa. Nabi Adam nangis ratusan tahun. Beliau tidak pernah memandang langit selama 300 tahun karena satu kali berbuat dosa. Beliau menunduk sambil menangis dengan kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kalau kita banyak taubat, banyak istighfar, insya Allah hati kita menjadi tenang dan urusan kita menjadi mudah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, istaghfiru rabbakum, perbanyak istighfar kepada Allah. Innahu kana ghafara, karena Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun kita punya dosa, Allah pasti mengampuninya. Dunubi mislu a'dadir rimali. Walaupun dosa-dosa kita itu sebanyak butiran-butiran pasir yang ada di padang pasir, yang ada di lautan, maka dihadapkan dengan ampunan Allah, mudah bagi Allah mengampuninya. Kenapa? Warahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku, kata Allah, lebih luas daripada kemarahanku. Ya. Jadi kalau kita banyak istighfar, Allah akan memberikan ampunan. Yang kedua, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang penuh keberkahan. Ya. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan melapangkan harta. Ya. Pengen banyak harta? Perbanyak apa? Istighfar. Berarti kalau kurang duit, kurang istighfar Pak itu. Nah, itu ya. Jadi udah tahu sekarang caranya ya. Kalau kurang duit, banyakin apa? Istighfar. Karena apa? Wa innar rajula la yuhramur rizqa bidan bin aznabah. Seseorang itu terhalang rizkinya disebabkan dosa yang belum diampuni oleh Allah. Itu. Makanya banyakin istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya. Selain Allah akan memberikan kelapangan harta, Allah akan memberikan keturunan yang banyak dengan istighfar. Ya, pengen cepet dapat jodoh. Ini dapat jodoh? Udah? Oh belum? Beneran ini? Yang belum punya jodoh, susah dapat jodoh, banyakin baca apa? Istighfar. Gitu ya. Banyakin istighfar. Sudah nikah, udah rumah tangga, sulit nggak punya anak, banyakin apa? Istighfar. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan memberikan kebun-kebun. Ya, kalau petani ya kebun-kebun, akan disuburkan kebunnya. Yang punya kebun duren, durennya subur, ya. Punya sayuran-sayurnya subur. Kenapa? Istighfar. Makanya nanem itu sambil beristighfar. Cepat itu tumbuhnya itu. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai yang indah. Ya, kayak di Al-Hidayah kan ada sungai-sungai ya. Enggak tahu indah apa enggak gitu sungainya itu. Ini dalam surah apa? Nuh 10, 11, 12, 13 ya. Jadi itu pentingnya kita beristighfar, muhasabah, mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan cara beristighfar. Terserah kalimat istighfarnya, mau astagfirullahaladzim boleh, mau rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin boleh. Ini doa istighfarnya Nabi Adam. Atau istighfarnya Nabi Yunus.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya. Nabi Yunus itu kesalahannya apa? Kesalahannya apa? Ngambek, mutung, ngajak umat bandel. Diajak ke masjid gak mau, diajak sholat gak mau, diajak taat gak mau, udah kabur. Nah, gitu. Dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Dimakan ikan nun, ya, dipenjara di dalam perut ikan, dalam kegelapan, kesempitan, kesulitan, 40 hari dihukum oleh Allah dalam kesusahan. Maka tidak ada yang dilakukan oleh Nabi Yunus kecuali dengan mohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Engkau maha suci, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Ya. Jemaah dimuliakan Allah, saya punya pengalaman dulu, saya pernah lumpuh 4 bulan. Gak bisa sholat. Ya, karena lumpuh, namanya lumpuh udah gak bisa apa-apa. Hanya mulut aja yang bisa bergerak. Saya dapat satu amalan yang diajarkan oleh guru saya, memperbanyak zikir Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu saya baca siang malam. Alhamdulillah, Allah kasih kesembuhan. Subhanallah. Ayo, kasih tahu saudara kita yang sekarang sedang sakit, itu aja perbanyak. Ya, kalau nggak disembuhkan ya matinya husnul khotimah, karena dia sedang membaca kalimat tahlil la ilaha illa anta. Ya. Jadi yang pertama, ciri orang yang beruntung adalah dzikruz dzunubil madiyah, mengingat dosa masa lalu, menyesali dan bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Ya, ciri orang yang beruntung melupakan amal soleh, melupakan kebaikan, nggak diingat-ingat gitu. Kalau sudah beramal itu, setelah dilakukan dilupakan. Ya, jadi orang yang beruntung adalah orang yang ikhlas. Ciri orang ikhlas itu apa? Kalau sudah beramal dilupakan gitu. Misalnya lagi Jumatan, ya, setengah ngantuk setengah enggak gitu ya, setengah tidur setengah enggak, jadi ngantuk, sadar kadang setengah sadar, lewat kotak amal, di baju ada duit 155.000, yang dikeluarin yang mana? 5.000. Masya Allah, berarti kalau ada yang 5.000 berarti bapak-bapak ini nih Pak. Ya, ada duit 155.000. Nih yang mau dimasukin yang 5.000 gitu kan, dari rumah begitu. Contoh, bukan praktek itu ya, contoh. Tapi karena lagi ngantuk ya kan, yang dikeluarin yang 100.000 gitu, masuk gitu kan. Ya, nggak sadar, dikira yang 5.000. Ya, pas pulang mampir di rumah makan, ya, pas mau bayar, kok nggak ada nih yang merah ini, kemana nih? Tadi. Jadi ingat tuh tadi tuh sudah masukin ke kotak, ya kan, kotak infak. Akhirnya pergilah dia, ya kan, ke masjid minta kembalian. Ini namanya mengingat-ingat amal. Udah, kalau udah masuk udah lupakan aja, udah. Gitu ya. Nggak usah diingat-ingat gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengingat-ingat, mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti orang yang menerimanya. Ya. Misalnya begini, kalau bukan karena saya yang mendidik kamu, menyekolahkan kamu, membiayai kamu, kamu jadi gembel, habis tuh Pak.
Kalau kita membiayai anak itu dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, nol pahala kita itu. Kenapa? Karena kita sudah mengungkit apa yang sudah kita korbankan itu. Ini bahayanya mengungkit amal, mengingat-ingat amal gitu. Jadi amal yang sudah dilakukan bertahun-tahun hilang dengan sesaat karena kata-kata kita tadi. Ya. Maka jangan mengingat-ingat amal atau sodakoh yang pernah kita lakukan. Atau kita menyakiti orang yang kita kasih, itu juga nggak ada nilainya sodakohnya. Misalnya ada orang datang minta-minta, kita kasih, tapi mulutnya menyakiti perasaannya. Awas ya, nanti jangan minta lagi ya. Ya, kalau kamu minta lagi, saya tabok kamu, gitu ya, misalnya gitu ya. Orang itu sampai sakit hati, hilang apa yang kita kasih, berapapun yang kita kasih, nggak ada nilainya, itu sedekah. Nah, jadi jangan mengungkit-ngungkit amal, menyebut-nyebut amal, dan jangan menyakiti orang yang menerima sedekah dari kita. Ya. Karena orang yang beruntung adalah orang yang melupakan kebaikan, ya, setelah melakukan kebaikan. Jadi kuncinya, rumusnya, lakukan lalu lupakan. Apa? Lakukan lalu lupakan. Ibarat kita masuk ke WC. Lakukan, setelah dilakukan, lupakan. Betul nggak? Pernah Bapak ingat-ingat apa yang sudah dibuang? Mentang-mentang makan duren musangking gitu ya. Tahu musangking berapa harganya? Ada yang sampai jutaan itu kan. Terus Bapak nyesel, aduh nyesel saya kok dibuang ya gitu. Enggak kan? Mau apa saja yang dimakan, mau mahal mau enggak, udah dilupakan begitu saja. Ya, begitulah amal soleh. Jangan diingat-ingat, jangan disebut-sebut ya. Orang yang beruntung ya, dunia dan akhirat adalah orang yang melupakan kebaikan. Nah, jadi amal soleh yang diterima oleh Allah, yang jadi pahala, yang jadi amal di akhirat adalah amal yang kita lakukan dan kita lupakan. Gitu. Jangan dibalik. Kalau dosa dilupakan, kalau kebaikan diingat-ingat. Nah, itu salah itu. Jadi harusnya kita, orang yang beruntung itu, dosa diingat-ingat, ya, sedangkan kebaikan dilupakan. Yang ketiga, ciri orang yang beruntung adalah wanadruhu ila man fauqahu fiddin, melihat ke atas dalam urusan agama. Jadi dalam urusan agama, lihat orang yang lebih soleh dari kita, lihat orang yang lebih banyak amalnya daripada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa bangga dengan amal kita. Kalau dalam ilmu, lihat yang lebih pintar daripada kita. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun, di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Supaya kita tidak sombong dengan ilmu kita. Ya. Jadi kalau dalam amal, dalam ibadah, dalam agama, lihat ke atas. Ya. Karena kalau kita melihat ke bawah, misalnya kita baca Quran sehari 1 juz. Ya, jangan melihat orang yang 1 hari cuman 1 lembar. Nanti kita merasa besar, merasa sudah hebat. Lihatlah orang yang 1 hari bisa hatam Quran gitu. Ya, sehingga kita merasa nggak ada apa-apanya saya. Ya, seperti Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar, selalu berlomba-lomba dalam amal. Ya, Sayyidina Abu Umar datang kepada Rasul bawa sodakoh. Kata Rasul, berapa yang kamu sodakohkan? Kata Sayyidina Umar, 50%. Berapa persen, Pak? 50%. Ya, datanglah Sayyidina Abu Bakar bawa sedekah juga. Ditanya oleh Rasul, kamu berapa wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, berapa persen? 100%. Semua saya sedekahkan. Maka kata Sayyidina Umar, susah ngejarnya Abu Bakar itu. Nggak bisa dikejar amalnya Abu Bakar. Nah, dalam amal soleh, dalam agama, kita berlomba-lomba. Lihat yang di atas, jangan lihat ke bawah. Begitu. Supaya tidak
timbul kesombongan atau timbul riya. Fastabikul khairat, di dalam kebaikan itu kita harus berlomba-lomba. Khairus sufuf awwaluha, itu kan sebaik-baiknya saf laki-laki di depan. Itu berlomba-lomba. Jangan mangga Pak, depan Pak, silakan. Dalam agama nggak ada Pak, ya apa namanya, mempersilahkan orang. Dalam agama itu kita harus duluan. Itu. Kalau ada tawaran sedekah misalnya dari DKM, bukan siapa yang mau, bukan begitu. Ya udah saya yang duluan, gitu kan? Nah, sama kayak sholat berjamaah kan, gitu. Nggak usah nyuruh orang ke depan, gitu. Kita yang duluin. Kenapa? Karena itulah yang paling utama. Itu. Yang terakhir, yang keempat, ciri orang yang beruntung adalah wanadruhu ila man dunahu fid dunya. Memandang ke bawah dalam urusan apa? Urusan dunia, urusan harta. Mohon maaf Pak, sekarang kita banyak ditontonkan dengan orang pamer harta. Ya, akhirnya apa? Kita tidak bersyukur. Makanya kalau mau jalan-jalan, ya jangan ke mall, jangan ke hotel. Anak istri sering ke hotel, nanti pulang ke rumah rasanya paling miskin hidupnya. Itu kan? Kata anaknya, "Pak, enakan di hotel ya Pak, kamarnya." Nah, kan gitu. Jadi tidak bersyukur dengan apa nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, coba bawa tuh ke rumah-rumah orang yang ngontrak, gitu kan? Rumahnya sempit, anaknya banyak, tapi mereka bahagia, mereka rajin ibadahnya. Itu. Saya dulu punya teman ustadz Pak, sering dipanggil di masjid itu. Tapi sekarang udah meninggal, Allah yarham. Ya, sering masuk TV juga, artinya beliau sudah sering dapat panggilan di televisi, di TV One. Saya pernah nganter beliau ke rumahnya, Masya Allah. Saya pikir karena ustadznya ustadz kondang, kayak kondang gitu kan, masuk ke rumahnya itu gang sempit Pak, nggak, motor aja nggak masuk gitu ke rumahnya beliau. Saya masuk ke rumahnya itu, pintunya itu kayak jendela Pak, jadi kita harus membungkuk itu masuk ke dalam rumahnya itu. Isi rumahnya itu hanya satu kamar sama ruang tamu, dan ruang tamu itu penuh dengan kitab-kitab beliau karena beliau pengarang buku. Sekarang udah meninggal beliau. Subhanallah. Saya tuh ngambil pelajaran dari beliau itu. Ya, dari apa? Dari kesederhanaan. Ya. Padahal anaknya banyak, punya pesantren Pak, punya pesantren beliau di daerah Ciamis pesantren itu. Subhanallah, tapi rumahnya di Jakarta itu di gang sempit Pak, ngontrak, rumahnya kecil, ya, masuk ke rumahnya itu lewat jendela, bukan lewat pintu. Subhanallah. Ya, jadi kalau kita sering datang ke tempat-tempat gitu, akhirnya kita banyak bersyukur. Alhamdulillah. Kalau kita punya mobil, jangan lihat yang punya pesawat jet Pak. Ya, kalau kita punya motor, ya lihat yang punya sepeda, jangan lihat yang punya mobil. Kalau kita lihat yang punya mobil, nggak syukur. Tapi kalau lihat yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya motor. Yang lain baru sepeda, kan begitu. Kita punya sepeda, lihat yang nggak punya sepeda, ya kan? Jalan kaki kemana-mana. Kita nggak lagi punya kaki aja nggak punya sepeda, lihat yang nggak punya kaki, kan kita makin bersyukur. Wa nadruhu ila man dunahu fid dunya, pandang ke bawah dalam urusan dunia. Inilah orang yang beruntung. Sekali lagi ada 4. Satu apa? Dzikruz dzunubil madiyah, mengingat dosa yang telah lalu. Yang kedua, nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan yang telah lalu. Yang ketiga, nadruhu ila man fawqahu fiddin, pandang ke atas dalam urusan agama. Yang keempat, nadruhu ila man dunahu fid dunya, pandang ke bawah dalam urusan dunia. Hafal semua insyaallah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah sehingga kita mampu mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.